Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah bangku kosong. Dimulai dengan pengenalan tentang suasana di sebuah sekolah menengah atas yang terletak di sebuah kota kecil. Sekolah ini tampaknya biasa saja dari luar, tetapi di dalamnya terdapat misteri yang telah menjadi cerita turun-temurun di kalangan siswa dan guru. Misteri ini berpusat pada sebuah bangku di salah satu kelas yang selalu dibiarkan kosong. Bangku itu dikenal sebagai bangku kutukan. Dan para siswa percaya bahwa siapapun yang duduk di sana akan mengalami kejadian mengerikan. Seorang guru baru yang bernama Ibu Gracia energik dan penuh semangat mulai bekerja di sekolah tersebut. Berbeda dengan guru-guru lain yang tampak terbiasa dengan aturan tidak tertulis tentang bangku kosong. Ibu Gracia menganggap hal itu sebagai bentuk kepercayaan tahayul yang tidak sesuai dengan era modern. Dia yakin bahwa pendidikan harus berdasarkan logika dan sains, bukan ketakutan mistis. Ketika Ibu Gracia mulai mengajar di kelas yang memiliki bangku kosong itu, dia memperhatikan bahwa siswa-siswa di kelas tersebut tampak enggan bahkan untuk mendekati bangku itu. Ia merasa jengkel dengan ketakutan mereka yang menurutnya tidak masuk akal. Suatu hari, untuk menunjukkan bahwa bangku itu tidak berbeda dengan bangku lainnya, Ibu Gracia memaksa salah satu siswa bernama Rino untuk duduk di bangku tersebut. Awalnya tidak ada yang terjadi, namun setelah beberapa hari, Rino mulai mengalami kejadian aneh. Dia sering merasa ada seseorang yang memperhatikannya, baik di sekolah maupun di rumah. Dia juga mulai mengalami mimpi buruk yang berulang, di mana seorang gadis muncul dengan wajah penuh luka, meminta tolong sambil menangis. Tidak hanya itu, barang-barang di sekitar Rino sering bergerak sendiri, dan dia mulai mendengar bisikan-bisikan yang mengganggu pikirannya. Kejadian aneh ini tidak hanya dialami oleh Rino. Beberapa siswa lain yang berada dekat dengan bangku kosong itu mulai merasakan hal yang sama. Satu persatu, mereka mengalami peristiwa mengerikan, seperti melihat penampakan sosok wanita di koridor sekolah, mendengar suara tangisan di kelas yang kosong, hingga insiden kecelakaan yang hampir merenggut nyawa mereka. Ketakutan mulai menyebar, dan suasana kelas menjadi semakin mencekam. Mereka bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Ibu Gracia mulai menyelidiki sejarah bangku kosong tersebut bersama seorang siswa bernama Dinda, yang dikenal sebagai anak yang cerdas dan pemberani. Mereka menggali informasi dari guru-guru lama dan siswa-siswa senior. Dari penyelidikan itu, mereka menemukan fakta mengejutkan. Beberapa tahun sebelumnya, seorang siswi bernama Vira pernah duduk di bangku tersebut. Vira adalah korban bullying yang dianiaya secara fisik dan mental oleh teman-temannya. Ia sering diejek, dilecehkan, dan dijadikan bahan tertawaan oleh kelompok siswa yang populer. Pada suatu hari, perlakuan kejam terhadap Vira mencapai puncaknya. Dalam sebuah insiden di kelas,
Vira dipermalukan di depan teman-temannya hingga akhirnya ia kabur dari sekolah. Namun tidak ada yang tahu bahwa Vira meninggal secara misterius setelah kejadian itu. Beberapa percaya bahwa dia bunuh diri karena tidak tahan dengan tekanan. Sementara yang lain merasa ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik kematiannya. Yang pasti setelah kematiannya, bangku yang biasa diduduki Vira mulai dihantui oleh kejadian-kejadian aneh. Arwah Vira yang dipenuhi rasa sakit dan dendam tampaknya tidak bisa beristirahat dengan tenang. Dia menggunakan bangku itu sebagai medium untuk menyampaikan kemarahannya kepada siapa saja yang berani mendekatinya. Namun Ibu Gracia percaya bahwa Vira tidak hanya ingin menakut-nakuti. Dia ingin agar kebenaran tentang apa yang terjadi padanya terungkap. Dengan tekad untuk menghentikan teror ini, Ibu Gracia dan Dinda menggali lebih dalam, mencari tahu siapa saja yang bertanggung jawab atas kematian Vira. Mereka menemukan bukti-bukti berupa catatan lama, buku harian Vira, dan kesaksian dari beberapa siswa yang dulu pernah melihat kejadian itu. Sayangnya upaya mereka tidak berjalan mulus. Pihak sekolah yang takut reputasinya hancur berusaha menutupi kebenaran. Mereka bahkan mencoba menghentikan penyelidikan Ibu Gracia dengan ancaman dan intimidasi. Ketika Ibu Gracia dan Dinda akhirnya berhasil mengungkapkan seluruh kebenaran, mereka memaksa pihak sekolah dan para pelaku bullying di masa lalu untuk mengakui kesalahan mereka. Arwah Vira muncul untuk terakhir kalinya. Alih-alih menakut-nakuti, dia menangis dan mengungkapkan rasa sakitnya. Setelah kebenaran terungkap, arwah Vira perlahan menghilang, meninggalkan suasana damai di kelas tersebut. Bangku kosong yang sebelumnya menjadi simbol ketakutan, kini berubah menjadi pengingat akan pentingnya keadilan, empati, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan dan pentingnya saling menghargai satu sama lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.